Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Amelia Oktarina dari kelas A dengan NIM 2020300126 dari Prodi Teknologi Elektromedis Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari teman-teman saya dari kelompok pertama hingga kelompok terakhir. Jadi materi-materinya itu ada 10. Yang pertama, memahami Pancasila dari berbagai perspektif. Yang kedua, memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Yang ketiga, memaknai Pancasila sebagai ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Yang keempat, ada filosofi Pancasila. Yang kelima, ada aspek historis, filosofi, dan yuridisip Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Terus yang keenam, ada menumbuhkan nilai-nilai Pancasila pada generasi bangsa di era digital. Yang ketujuh, ada implementasi Pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat di era digital. Yang kedelapan, ada menjaga tradisi gotong royong masyarakat dengan kekuatan Pancasila. Yang kesembilan, ada Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa. Terus yang kesepuluh, ada Pancasila sebagai dasar nilai. Langsung saja ke pembahasan untuk materi kelompok pertama, Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar pemersatu bangsa, lambang persatuan dan kesatuan, Pancasila adalah falsafah kenegaraan yang berfokus pada dimensi sosial manusia, yaitu dalam kerangka falsafah kenegaraan Pancasila, relasi agama dan negara tidak akan pernah tampil dalam dua wujud ekstrim, negara agama atau negara anti agama. Terus untuk rangkuman pada kelompok 2, sejak Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara Indonesia merdeka. Proses perumusan Pancasila dapat ditandai pada saat sidang BPUPKI tentang upaya untuk merumuskan dasar negara. Indonesia merdeka, masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan kepada generasi muda atau generasi milenial agar mereka lebih inovatif dan kreatif dalam kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini. Untuk presentasi dari kelompok 3 dapat dirangkum, memaknai Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan pondasi utama titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Untuk materi kelompok 4 dapat dirangkum secara etimologis, istilah falsafah atau dalam bahasa Inggrisnya filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan juga agama dipersatukan oleh Pancasila. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Untuk materi kelompok 5 dapat dirangkum bahwa berdasarkan pemaparan tentang historis, filosofi, dan yuridis bagi negara, maka kita dapat mengerti bahwa ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh dalam suatu negara. Tanpa ketiga aspek tersebut, suatu negara bisa terombang-ambing tanpa adanya suatu sejarah yang memperkuat keyakinan kita dan suatu landasan untuk melangkah menuju negara yang lebih baik. Suatu negara juga memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak terjadi pecah belah atau perpecahan.
Untuk materi ke-6 atau presentasi ke-6 dapat dirangkum. Di era globalisasi, pergaulan antara bangsa semakin kental. Dari berbagai budaya yang saling meniru dan mempengaruhi antar budaya masing-masing. Untuk materi ke-6 atau presentasi ke-6 dapat dirangkum. Di era globalisasi, pergaulan antara bangsa semakin kental. Dari berbagai budaya yang saling meniru dan mempengaruhi antar budaya masing-masing, menyebabkan munculnya banyak remaja yang mengikuti kebudayaan negara lain yang pada zamannya dikatakan hits atau viral dan sebagainya. Hal itu menyebabkan munculnya sikap tidak peduli, lebih tidak menghargai orang lain, dan masih banyak lagi. Jika hal ini terjadi, etika dan moral akan dikesampingkan sehingga dapat memudarkan nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila adalah pandangan hidup, falsafah hidup, dan juga tujuan hidup bangsa Indonesia. Untuk materi ke-7 dapat dirangkum. Menurut Anita 2009, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai falsafah kehidupan bangsa yang harus diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut akan membentuk karakter masyarakatnya sehingga generasi muda lebih siap menghadapi era revolusi. Pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam membangun jiwa nasionalisme dan juga bermoral karena butir-butir Pancasila mengandung makna mendalam dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk membekali diri semaksimal mungkin dalam menguasai teknologi modern, terutama teknologi digital. Untuk materi kelompok 9 dapat dirangkum. Gotong royong adalah sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan peduli kepada sesama tanpa melihat atau memandang ras, suku, dan agama, dan juga status sosial. Gotong royong adalah merupakan sikap yang mendarah daging bahkan menjadi kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang lebih berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakatan, hampir seluruh daerah sikap yang mendarah daging bahkan menjadi kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang lebih berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakatan, hampir seluruh daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam masyarakat kita sendiri. Untuk materi kelompok 9 dapat dirangkum bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dimana memiliki fungsi dan kedudukan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dengan pertumbuhan bangsa ini, muncul berbagai masalah di dalamnya. Semua masalah itu merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan nilai Pancasila sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah yang ada di Indonesia seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, tidak menghargai satu sama lain, dan juga masih banyak lagi lainnya seperti kasus narkoba, terus juga kasus-kasus seperti korupsi, kasus-kasus hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, dan masih banyak lagi seperti itu. Untuk materi kelompok 10 dapat dirangkum bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan sistem pemerintah yang memiliki kedudukan tertinggi yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa diaktualiskan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya harusnya bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran di negara ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.